Hi, I'm Lily from PT Surya Indosinga. Now I'm in Majalengka in Fitria Hotel. We have event from Ministry Agriculture Republic of Indonesia. We are attending coffee farmer in Majalengka for BIMTEK, bimbingan teknologi, to educate there to how to grow coffee, also educate for produce and process the coffee for export. Okay, we can go inside the convention hall. Hi everyone, now I'm in Fitria Hotel, Majalengka, West Java. I'm in event of Ministry Agriculture. I become a speaker to educate farmer Indonesian coffee for export, how to export the product. Okay, let's follow the event after this. Okay. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selamat siang semua bapak-bapak, ibu-ibu. Semangat ekspor. Ya, saya mau membagikan sharing ya pengalaman saya dari tahun 2009. Saya mulai pertama kali ekspor. Pertama kali ekspor itu saya bukan ekspor kopi, bapak-bapak. Saya tuh ekspor yang pertama kali saya ekspor itu justru makanan snack-snack gitu. Snack-snack, makanan yang diolah, yang digoreng kayak gitu, makanan olahan. Nah itu saya pertama kali bisnis ekspor mulainya tahun 2009 ya. Nah mungkin bapak-bapak juga mikir ya, gimana ya kok bisa tiba-tiba bisa ekspor gitu, bisa menjadi pengusaha ekspor ya kan? Ini pasti pertanyaan muncul kan di benak ya, gimana awalnya gitu. Nah awal ya bapak-bapak kalau mau menjadi pengusaha ekspor, bapak-bapak satu harus punya company profile. Ya yang pasti harus punya produk ya, harus punya company profile juga. Company profile itu apa? Saya lagi pertama kali nawarin produk saya di Singapura tuh. Saya datang, saya bawa kartu nama, sodorin, saya udah punya perusahaan PT. Karena untuk ekspor tuh harus punya perusahaan PT paling sedikit, CV bisa tapi lebih bagusnya PT gitu ya. Nah, saya udah bikin PT, saya sodorin kartu nama saya ke buyer saya di Singapura. Dia nanya, company profile kamu mana? Jadi bukan hanya sekedar kartu nama aja Bapak sodorin, Bapak bisa ekspor, enggak. Jadi Bapak tuh harus punya company profile. Company profile itu apa? Company profile itu, nah seperti ini. Ya, Indosinga Company Profile ini saya punya brand sendiri kopi. Brand saya tuh kopi hot air roasting, yang di roastingnya memakai udara panas. Jadi setiap orang kan kalau ngerosting kopi banyaknya pakai metal drum. Kalau saya ngerosting kopi itu pakai udara panas. Hot air roasting method ini satu metode baru ya, banyak orang yang masih belum tahu gitu. Nah, tapi saya di sini bicaranya tentang kiat-kiat ekspor kan, bagaimana menjadi seorang eksportir ya. Saya mau berbagi rahasia dapur ini sebenarnya, cuman saya bagikan lah supaya apa ya, saya pengen semua petani-petani itu punya kapasitas, punya mutu produksi yang bisa diekspor. Ya kita tuh kan negara kaya, negara yang luar biasa, tongkat batu jadi tanaman di sini tuh. Ya, kabar baiknya juga tuh, Indonesia tuh merupakan negara terbesar eksportir kopi keempat ya di dunia.
Terus pasar ekspornya juga sangat luas. Karena apa? Semua orang di dunia ini pagi-pagi pasti minum kopi. Ya kan? Pasti minum kopi. Jadi bapak-bapak semangat terus, kita harus meningkatkan ya mutu kualitas kopi kita itu, lahan yang begitu subur kita garap, kita bersama-sama meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Petani-petani itu di luar negeri banyak yang kaya raya. Bapak-bapak juga harus semangat terus untuk bisa menggarap ya tanah perkebunan kopi kita yang begitu luas. Kita garap supaya kita bisa ekspor kopi, meningkatkan taraf hidup. Nah, untuk persyaratan kopi ya, kita tuh harus mempunyai sertifikat persyaratan ekspor. Ini salah satu persyaratannya. Kalau kopi yang sudah di roasting itu harus mempunyai sertifikat Food Safety Internasional. Namanya HACCP ya kalau ekspornya ke Asia. Terus kita harus punya, kalau halal nggak harus ya, kalau ke negara Eropa, negara Amerika itu nggak harus ada halal. Tapi kalau ke Timur Tengah, ke Arab Saudi itu Timur Tengah bagian di Timur Tengah itu harus ada halal. Terus kalau International Coffee Organization ini sertifikat yang dikeluarkan dari International Coffee UK, United Kingdom, Inggris ya. Terus kita harus punya juga surat COO, itu apa? Country Origin. Country Origin itu yang mengeluarkan Disperindak Jawa Barat kalau kita di Jawa Barat ya. Terus harus punya phytosanitary. Phytosanitary itu yang mengeluarkan Dirjen Perkebunan, Pak Norman. Nah, itu kalau kita ngekspornya dalam bentuk green bean harus ada phytosanitary. Nah, ini semua sertifikat yang diperlukan untuk ekspor ya. Terus kembali yang tadi saya ngomong gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan buyer. Satu kan kita harus punya company profile, kita harus punya PT ya, badan usaha. Nah, itu persyaratan untuk ekspor. Tapi kalau bapak-bapak punya produksi kopi, tapi nggak sebanyak kan, kalau satu kontainer untuk ekspor itu kan nilainya beratnya 18 ton, yang 20 feet itu beratnya 18 ton. Tapi kalau produksi bapak-bapak tidak bisa memenuhi kan, bisa dikumpulin semua, makanya ada kelompok tani itu kan yang ngumpulin kopi-kopi ya. Nah, gimana spek yang diminta sama perusahaan di luar negeri? Sebenarnya spek yang diminta untuk perusahaan luar negeri itu beda-beda di tiap negara. Kalau Amerika dia cenderungnya Arabica, terus grade-nya tuh harus grade 1 atau specialty, grade-nya yang bagus kalau ke Amerika. Tapi beda lagi kalau ke negara kayak Kroasia, Eropa Timur, justru malah dia mintanya yang murah, yang asalan kayak gitu, yang murah-murah. Saya dapat inquiry dari Kroasia ya, dari Eropa Timur. Dia malah mintanya dikasih saya yang grade bagus, saya mah butuhnya yang asalan katanya. Oh, maunya yang asalan? Iya nggak apa-apa, saya mau bikin kopi instan. Jadi dia dicampur sama kopi instan. Nah, kabar baiknya sekarang itu kan ada climate change. Di Brasil itu sekarang gagal ya, harvestnya, panen kopinya tuh gagal karena climate change. Di sana tuh udaranya sekarang tuh kering tapi bersalju, jadi nggak ada kopi. Tahun ini tuh nggak ada kopi di Brasil. Makanya di Indonesia banyak inquiry dari luar ke saya, dia minta kopi yang biasanya dia ngambil dari Brasil kan gagal. Terus di Vietnam juga sama, gagal tahun ini. Makanya banyak orang-orang luar negeri mengirimkan inquiry ke saya, minta kopi speknya ini, speknya ini, speknya ini. Nah, spek itu kita harus benar-benar memenuhi spek yang dia minta. Kalau kita ekspor nggak bisa, kita speknya beda lagi, nggak bisa. Jadi kita kalau ekspor itu harus komit. Buyer minta spek ini, kita tuh harus benar-benar nggak boleh salah. Kalau salah sedikit ya, dari kadar air, dari size kayak gitu, salah pasti dia cancel. Jadi kita bisa rugi. Nah, makanya ya trik-trik ekspor itu banyak banget. Triknya tuh banyak banget. Triknya gini, kalau bapak-bapak tahu inquiry nggak? By the way,
Inquiry itu pertanyaan harga. Jadi buyer itu kan pembeli di luar ya, saya ngomongnya buyer. Buyer di luar negeri itu dia suka search ke Google Indonesian coffee. Pas dia search ke Google itu ya, dia tuh pasti catch beberapa perusahaan-perusahaan eksportir. Ada keywordnya Indonesian coffee atau apa, itu ntar keluar. Eksportir Indonesia tuh semua keluar. Makanya bapak-bapak kalau punya company ya, bapak-bapak punya website juga. Di website itu kan ada tertera company profile kita. Ntar si buyer tuh baca company profile-nya bapak-bapak, oh Bapak Tono sudah 30 tahun menjadi petani kopi. Bapak ceritain itu. Buyer tuh paling seneng dia baca cerita-cerita sejarah kopi di Indonesia. Oh, Bapak Tono tuh meneruskan usaha ayahnya. Ayahnya Bapak Yanto sudah menjadi petani kopi dari tahun 1935. Kayak gitu tuh sejarah-sejarah. Itu teh dia suka, buyer tuh seneng banget kalau ngebaca yang kayak gitu. Dan dia trust kalau kopi-kopi Bapak tuh bener. Jadi Bapak sudah menjalankan menjadi petani kopi teh sudah turun-temurun. Itu cerita-cerita itu sangat menarik buat para buyer itu. Makanya Bapak, kalau Bapak nggak bisa bikin website, sedikitnya Bapak punya sosial media. Sosial media tuh kayak Instagram, kayak Facebook, menceritakan, mengiklankan diri Bapak sebagai petani kopi itu diiklankan ke dunia. Karena seluruh dunia bisa buka Facebook kan, bisa lihat Instagram kan. Mengiklankan diri, oh saya tinggal di Majalengka, di gunung apa, berapa mdpl, ceritain semua. Kopi saya produksinya Arabica, diceritain semua, di foto, upload ke Instagram, ceritain tuh saya lagi panen, saya lagi metik kopi, itu diiklankan. Kalau zaman dulu kita mau iklan susah, harus ke majalah, bayar mahal kan, iklan ke TV bayar ratusan juta. Sekarang kita dikasih fasilitas media mengiklankan diri, mengiklankan produksi kita, itu diiklankan ke Instagram, ke Facebook, ke semua media sosial. Jadi kalau ada buyer-buyer mau mencari kopi teh, dia bisa menemukan kita gitu. Nah itu salah satu cara ya untuk gimana kita melangkah bisa ekspor, ya langkah-langkahnya kayak gitu. Terus kalau udah difoto nih, produksi kita difoto, kita taruh di sebelah produksi kita tuh spek dari kopi kita, apa, green bean Arabica, kadar air berapa, size-nya berapa. Nah kalau untuk ekspor ke Amerika itu size yang diminta tuh harus 5 mm ke atas kalau yang menurut standar SCA. SCA itu Specialty Coffee Association Amerika. Kalau yang di Inggris itu International Coffee Organization. Nah ini kopi-kopi saya yang dipetik cherry ya. Cara memetik cherry juga penting ya Pak ya. Kenapa buyer tuh suka nanya ke saya, why your coffee is so expensive compare sama Brazil sama Vietnam. Kopi Indonesia tuh kopi yang cukup mahal gitu. Kalau dibandingkan dengan Brazil sama Vietnam tuh kopi kita tuh tinggi harganya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu kadang saya juga mikir, kadang saya juga kesel kenapa ya? Kenapa kopi Indonesia tuh lebih mahal dari kopi Vietnam, Brazil? Kenapa? Saya juga mencari tahu. Akhirnya saya tahu karena gini, kalau di Brazil itu sama di Vietnam, dia tuh kalau metik cherry kopi itu pakai mesin. Semua di bulldozer dibabat abis gitu. Mau yang hijau, mau yang kuning, mau yang belum matang, campur aduk semua dibabat. Makanya dia ongkos produksinya lebih murah karena dia pakai mesin semua kalau panen. Tapi kalau kita kan beda. Kita kalau panen dipetik satu-satu yang merah. Nah, ini penting ini. Kalau metik kopi, kalau untuk ekspor ke Amerika yang specialty itu harus kopi yang merah. Nah, Bapak kan kadang males ya, udah sekalian we bedol we kabeh lah. Mau yang merah, mau yang hijau semua dibedol. Nah, itu menentukan kualitas mutu dari kopi. Ya. Kopi yang bagus, kopi yang specialty, yang high end punya, yang harganya mahal, itu kopi-kopi yang dipetiknya cherry merah. Cherry merah tuh pasti kopinya manis, tapi kalau yang hijau-hijau keset-sepet kan. Nah, Bapak-bapak jangan khawatir, Bapak kalau metik kopi yang merah itu beratnya tuh lebih berat daripada kopi yang hijau, cherry yang hijau. Kalau cherry yang hijau tuh kan
kopong, lebih ringan. Tapi kalau yang merah lebih berat. Makanya bapak-bapak kalau metik kopi yang merah itu bapak lebih untung. Ya, kalau metik yang merah lebih untung karena lebih berat si cherry kopinya itu. Udah lebih untung, mutunya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, harga jualnya lebih tinggi. Nah, itu keuntungannya kalau bapak-bapak metik cherry yang merah, dalam prosesnya akhirnya menghasilkan kualitas yang bermutu tinggi. Ya, di Indonesia tuh kan banyak sekali varian kopi ya. Jadi single origin dari mana-mana tuh, dari ada Gayo. Saya kebetulan jual semua gitu, Indosingal Coffee itu dari Gayo, Sumatera Mandailing, Solo, Bali Kintamani, Toraja, semua saya ada. Jadi kalau buyer minta kopi yang ini, jadi saya mencari ke semua gitu. Nah, bapak-bapak di Majalengka ini punya spek kopi apa? Boleh bapak bikin Instagram atau bikin Facebook, fotoin, bapak tulis speknya, kopi robusta atau kopi arabica, prosesnya apa, wet hull atau full wash atau semi wash, tulis prosesnya ini, terus speknya ini, kadar airnya ini, paling penting tuh kadar air. Kadar air kalau untuk ekspor itu harus 12% maksimal. Ya, maksimal tuh 12%. Kalau terlalu basah ya, itu kan perjalanan dari Indonesia ke destination country itu kan lama. Kalau ke Timur Tengah tuh sampai 2-3 minggu. Nah, itu dalam perjalanan bisa busuk kalau kadar airnya terlalu basah. Jadi kadar air itu paling penting, harus diperhatikan, jangan sampai gagal. Jadi 12% maksimal, 12,5 itu udah maksimal lah. Nggak bisa lebih di atas 13%, nggak bisa. Karena akan busuk di dalam perjalanan. Terus pengemasan juga, pengemasan kopi kalau untuk ekspor green bean itu kemasannya biasanya pakai Grain Pro namanya. Grain Pro terus dikemas lagi pakai karung goni. Itu cara pengemasan. Untuk kecacatan pada kopi ya, grade pada kopi itu bapak-bapak bisa ngeliat ke websitenya AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Di situ ditentukan kecacatan pada kopinya berapa persen, itu ada di situ. Bapak bisa cek. Jadi bapak bisa lihat kopi saya teh kecacatannya berapa persen. Nah, untuk yang ekspor kemana, ke negara mana, nanti bisa disesuaikan dengan spek bapak. Oh, saya mah punya kopinya speknya ini, grade-nya ini, bisa disesuaikan. Ke Kroasia yang tadi saya bilang malah minta yang murah asalan. Tapi beda kalau ke Amerika mintanya Arabica, specialty, grade 1. Jadi tiap negara permintaannya beda-beda gitu. Ya cuman kalau asalan kan kopinya kopi murah ya, jadi murah banget gitu. Capek-capek kerja menghasilkan kualitas yang nggak berkualitas, jadi murah harganya, keuntungannya juga nggak sebanyak yang kopi Arabica yang bagus kan, keuntungan profitnya. Mungkin segitu dulu. Ini macam-macam kopi saya ya. Oh ya, kalau mau tahu tentang hot air roasting saya ceritakan sedikit ya. Jadi kalau merosting kopi pakai udara panas hot air itu kopinya tuh lebih natural, rasanya kopinya tuh lebih natural. Kalau pakai metal drum ya, saya bukan ini untuk perbandingan ya. Jadi kalau pakai metal drum, si kopinya tuh kan nempel di metal, di besi. Jadi rasa kopinya tuh ada rasa metal. Tapi kalau pakai udara panas, merata, nggak ada rasa metal karena dia dimasukin ke satu roasting chamber, disemprotkan udara panas, dihembuskan udara panas. Kayak di gurun pasir itu tuh panas banget sampai si kopinya tuh matang. Nah, itu kopi hot air tuh gitu. Terus kalau perbedaannya, kalau pakai metal drum itu si kopinya kadang kalau kita nggak ahli merosting ya, kadang suka gosong. Kegosongan pada kopi itu kan mengandung karbon. Karbon itu kan pemicu kanker. Nah, itu bahayanya kalau kopinya di roastingnya gosong ya. Nah, kalau pakai hot air yang saya punya mesinnya, kenapa saya dapat sertifikat ini HACCP? Kayaknya saya satu-satunya roastery yang mempunyai sertifikat HACCP ya, International Food Safety. Ini untuk ekspor kopi itu harus punya International Food Safety. Nah, itu karena kegosongan pada kopi.
Indosinga Coffee itu di bawah standar. Dunia tuh udah menentukan standar karsinogen akrilamid pada kopi itu ada standarnya. Kopi saya itu di bawah, jadi kandungan karsinogen akrilamidnya itu di bawah standar, aman untuk lambung. Jadi kalau minum kopi saya, kadang orang, saya nggak mau minum kopi, sakit lambung. Nah, kalau minum kopi saya nggak akan sakit lambung, karena cara merostingnya beda. Cara merostingnya pakai udara panas, tidak ada yang gosong kopinya. Nah, aman untuk lambung. Ntar kapan-kapan bolehlah kalau ke Bandung ya, mampir ke tempat saya kalau mau nyobain. Saya buka coffee shop juga di Simbuluit 66. Ya, ntar bisa kontak-kontak. Ini di company profile saya ada kontak saya. Ya, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh ntar kita saling tanya jawab untuk ekspor. Oke, makasih. Terima kasih Bu. Okay, we are finished with the event of the coffee farmer in Majalengka, created by Ministry Agriculture of Republic Indonesia. So just now you already see all the coffee farmer attended by around 130 coffee farmer in Majalengka, and attended by the Majalengka government also, and all the team from Ministry Agriculture Republic of Indonesia. Okay, after this event, I will continue to vlog in another place. Maybe I can bring you to the coffee farmer, coffee plantation. I can show you how is the coffee forest in Indonesia, coffee plantation in West Java, especially in West Java, because I based in West Java. And I will show you to the process, how to process the coffee, how to pick the cherry, the coffee cherry. So we are see you in the next vlog. Bye bye.